Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Insinyur Wahyu Sri Gutomo, SSI, MSI, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Andes Alexander Agustinus P. Iskandar, PhD. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, izinkan sekali lagi saya untuk membacakan CV Kurikulum Vitae atau riwayat singkat dari Profesor Alexander Agustinus Popo Iskandar yang pada hari ini akan menyampaikan orasi ilmiah guru besar dengan judul Nanofotonika, Sains dan Teknologi Berbasis Cahaya pada Ukuran 1/1000.000 meter. Profesor Alexander Agustinus Popo Iskandar dilahirkan di Makassar 8 Agustus 1964 dan beliau bergabung dengan kelompok keahlian Fisika Magnetik dan Fotonik FMIPA ITB dan mendapatkan SK guru besarnya pada 1 Mei 2023. Beliau beristrikan Insinyur Shirley Megawati Purnomo dan dikaruniai putra-putri yaitu Maria Alexandra Iskandar, S.Farm, dan Benedict Rafael Iskandar, SSI. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung tahun 89 di bidang fisika teori, kemudian lanjut ke doktoral di University of Durham, Inggris, dan selesai tahun 1995 pada bidang partikel teori. Beliau bekerja atau bergabung di ITB dan melaksanakan berbagai tugas pengembangan institusi, diantaranya adalah anggota tim perumus kurikulum fisika 2003, kemudian anggota satuan tugas dari penjaminan mutu, anggota senat fakultas FMIPA, kemudian juga ketua kelompok keilmuan fisika magnetik dan fotonik, kemudian juga anggota tim perumus kurikulum fisika tahun 2013 dan anggota Satgas Penyiapan Akreditasi Internasional Prodi Fisika, kemudian juga menjadi anggota Majelis Keilmuan Fisika di FMIPA, kemudian ketua gugus kendali mutu program studi fisika, ketua gugus kendali mutu FMIPA, kemudian juga anggota tim perumus kurikulum fisika tahun 2019, ketua tim reakreditasi internasional program studi fisika, dan sekarang menjadi kembali ketua kelompok keilmuan fisika magnetik dan fotonik. Bidang penelitian beliau kurang lebih terkait dengan nanophotonics, yang terkait dengan plasmonic scattering material, integrated photonics, kemudian juga beliau melaksanakan dan telah mendapat beberapa penelitian, baik itu riset unggulan Kemenristek Dikti, riset ITB, kemudian juga Scientific Program Indonesia Netherlands Postdoc sebagai pembimbing dari Royal Dutch Academy of Arts and Science. Kemudian penelitian yang sedang berjalan adalah penelitian tentang hamburan gelombang elektromagnetik pada agregat nanopartikel, kemudian sistem metalatis sebagai device layar hemat energi ramah lingkungan, dan pencampuran 4 gelombang sebagai sumber foton. Publikasi beliau, beliau telah mempublikasikan 39 artikel pada jurnal internasional, semuanya di kuartil Q1 Q2, kemudian 24 artikel ilmiah pada proceeding pertemuan internasional, dan 8 artikel ilmiah pada jurnal nasional. Dan riwayat pembimbingan, beliau telah meluluskan mahasiswa bimbingan dari kurun waktu 1999-2023, 40 mahasiswa program sarjana, kemudian 21 mahasiswa program magister sebagai co-supervisor dari 4 mahasiswa di Universitas Twente Belanda juga, kemudian juga co-supervisor dari 2 mahasiswa di Universitas Groningen Belanda, kemudian juga 4 mahasiswa program doktor serta co-supervisor dari 1 mahasiswa di Universitas Groningen Belanda.
beberapa penghargaan yang telah diraih oleh Prof. Alex, Pak Alex, demikian kami memanggil beliau. Yang pertama, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dari pemerintah RI tahun 2003, kemudian Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari pemerintah RI 2013, kemudian juga senior member dari Optika yang sebelumnya adalah The Optical Society di 2016, kemudian penghargaan 25 tahun pengabdian ITB dari ITB didapatkan 2017, serta Satya Lencana Karya Satya 30 tahun dari pemerintah RI di tahun 2022. Nah, hobi beliau adalah menonton film dan membaca science fiction dan spy. Kemudian menonton dan membaca komik Tintin dan Asterix dan Obelix. Ini dari semua itu ya, semua besar. Kemudian collecting and tinkering science toys dan mendemokan fenomena fisika kepada peserta didik. Ini ada video beliau, nah ya, sedang bermain sulap di depan kelas. Ya, baik. Demikianlah pengantar singkat tentang Prof. Alex. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Andes Alexander Agustinus P. Iskandar, PhD, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas dan Sekolah atau yang mewakili, Bapak dan Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat ini, serta tamu undangan yang hadir secara daring. Selamat sore, salam sejahtera untuk Ibu Bapak semuanya. Sebelum saya memulai orasi saya minta izin untuk waktu sejenak dari Bapak dan Ibu, karena salah seorang rekan kami dari program studi fisika, seorang pengajar, tadi pagi berpulang. Mari kita sama-sama mendoakan beliau, almarhum Ibu Ois Sustini. Terima kasih. Perkenankan saya pada sore ini menyampaikan orasi ilmiah saya yang berjudul Nanofotonika, Sains dan Teknologi Berbasis Cahaya pada Ukuran 1/1000 meter. My slide is written in English for my colleagues from abroad who are attending this proceeding via Zoom. So at least you can understand what I'm saying when you read the slides from your screen. Optika adalah salah satu cabang ilmu yang tertua. Dapat dibayangkan bahwa manusia prasejarah terpesona dengan indahnya langit malam dan terbakar di siang hari oleh mataharinya Pak Dani. Dapat dipikirkan bahwa pada malam hari mereka bukan saja melihat keindahan alam, tapi mereka juga berpikir bagaimana caranya supaya cahaya itu bisa kita pergunakan di malam hari. Maka sangat timely lah bahwa orasi saya ini saya sampaikan setelah orasi Profesor Dani Herdiwijaya. Optika berasal dari kata Yunani yang secara lepas artinya adalah melihat. Salah seorang filsuf Yunani yang mencoba menjelaskan bagaimana proses melihat itu adalah Euclid. Euclid mengatakan bahwa kita bisa melihat karena ada cahaya yang keluar dari mata kita menyinari objek yang kita lihat. Namun kita tahu bahwa apa yang dikemukakan oleh Euclid ini tidak didasari oleh pengamatan, dan kita tahu itu bukanlah sesuatu yang benar. Salah seorang ilmuwan optika yang pertama adalah Ibn al-Haytham
seorang ilmuwan yang hidup di sekitar tahun 1000. Beliau melakukan berbagai eksperimen tentang optik secara metodologi ilmiah. Dan dari proses eksperimennya beliau mendapatkan bahwa sebenarnya mata kita bukanlah sumber, mata kita adalah sebuah detektor yang menangkap cahaya dari tempat lain. Salah satu hasil karya dari Al-Haytham adalah kamera lubang jarum yang merupakan teknologi dasar dari kamera pada zaman dulu, bukan kamera digital sekarang. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembang pula pemahaman kita tentang gelombang elektromagnetik. Maxwell menemukan pada abad ke-19 bahwa sebenarnya cahaya adalah medan listrik dan medan magnetik yang merambat. Dan ini kemudian diperbaiki atau dilengkapi oleh Einstein pada awal abad ke-20 yang mengatakan bahwa sebenarnya cahaya itu adalah paket-paket energi yang disebut dengan foton. Dari sinilah kita dapatkan nama fotonik. Kita tahu sekarang bahwa sebenarnya saya bisa melihat ibu bapak sekalian, ibu bapak bisa melihat ruangan yang indah ini karena proses hamburan. Itulah yang akan saya ceritakan hari ini. Sejak ditemukannya laser pada tahun 1960 oleh Theodor Maiman, maka cahaya sudah merambah ke berbagai aplikasi mutakhir yang kita pakai sehari-hari. Sekarang laser bukan saja dipakai untuk perkuliahan, tetapi juga dipakai untuk pengelasan. Dokter tidak lagi menggunakan pisau untuk membedah, tetapi menggunakan laser karbon dioksida. Salah satu kreasi yang cukup mutakhir adalah sekitar tahun lalu dari sebuah perusahaan yang namanya bisa dibaca di sini, menciptakan sumber laser, 40 sumber laser pada sebuah chip yang ukurannya luasnya kurang dari 1 mm persegi. Kita sudah tahu kita bisa punya komunikasi yang sangat cepat, kita bisa download video, melakukan video calling, itu semua karena komunikasi optik yang didasarkan pada sinar laser. Sekarang dunia tidak lagi terpisah-pisah karena di lautan lepas sudah tertanam kabel-kabel fiber yang menghubungkan seluruh bagian dari dunia ini. Dengan ditemukannya LED berwarna biru di tahun 1992, kini kita punya lampu yang bukan saja hemat energi, tetapi juga memiliki kecerahan yang jauh lebih tinggi daripada lampu pijar zaman dahulu. Tentu saja kita tahu bahwa kalau kita bicara cahaya bukan saja laser, tetapi juga displaynya, layarnya. Sekarang display, layar bukan saja terbuat dari sesuatu yang kaku, tetapi juga terbuat dari plastik, polimer yang sudah digunakan pada telepon-telepon genggam Bapak dan Ibu sekalian. 3 tahun lagi ketika kita terserang COVID seluruh dunia, para ahli di seluruh dunia berlomba-lomba mencari 2 hal. Yang pertama bukan saja mencari bagaimana membunuh atau melawan COVID tersebut, kuman tersebut, virus tersebut, yaitu vaksin, tetapi juga bagaimana mendeteksi siapa yang terkena virus tersebut. Salah satu aplikasi dari optika dalam masalah ini adalah penggunaan cahaya, penggunaan sifat dari gelombang elektromagnetik pada permukaan dekat untuk mendeteksi virus yang bersangkutan. Nanofotonika adalah salah satu cabang ilmu dari optika tersebut. Karena luasnya aplikasi dari nanofotonika ini, maka tidak heran bahwa National Science Foundation dari Amerika serta Uni Eropa menetapkan bahwa cahaya adalah teknologi yang memampukan, key enabling technologies. Oleh karena itu, saya melihat besarnya peluang bekerja dalam nanofotonika ini menyebabkan saya menentukan bidang keilmuan saya, bidang nanofotonika. Nanofotonika adalah satu cabang ilmu yang mempelajari perilaku dan interaksi cahaya pada ukuran nanometer. Sebenarnya seberapa besar sih 1 nanometer itu?
Saya membawa ibu bapak sekalian untuk mengambil sehelai rambut. Sehelai rambut ini ukurannya adalah 100 mikrometer. Belahlah rambut itu sebanyak 1000 buah, 1000 bagian yang sama besar, maka satu bagiannya adalah 100 nanometer. Jadi ukuran sekecil itulah cahaya yang saya pelajari. Kenapa kita mempelajari cahaya yang sangat kecil tersebut atau di daerah yang sangat kecil tersebut? Karena berbagai keuntungan. Yang pertama tentu saja semua orang ingin segalanya menjadi makin kecil, miniaturisasi. Dengan objek yang kecil tentu saja kita bisa mencapai tujuan tersebut, miniaturisasi. Dan yang kedua, pada skala yang sangat kecil tersebut didapatkan fenomena-fenomena dan sifat-sifat cahaya yang tidak sama seperti yang ditemukan pada orde ukuran yang lebih besar. Oleh karena itu kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan berbagai macam aplikasi yang baru. Dalam sekitar 20 tahun riset saya di bidang nanofotonika, saya sudah mempelajari berbanyak hal. Tentu saja tidak mungkin saya sampaikan pada hari ini. Saya mempelajari tentang bangun dasar nanofotonika. Dari situ seperti yang saya ungkapkan tadi, sebenarnya proses kita melihat tidak lain adalah proses hamburan. Dan yang terakhir, bagaimana kita meningkatkan kalau kita sudah memiliki sebuah device, bagaimana meningkatkan fungsionalitasnya, itu pun yang saya pelajari. Pada hari ini saya akan membahas beberapa buah saja. Yang pertama, saya membahas tentang building blocks, bangun dasar dari nanofotonika. Yang paling sederhana adalah sistem periodik dari material seperti ini. Karena adanya lapisan material yang berbeda-beda, maka bisa Bapak Ibu bayangkan bahwa cahaya datang sampai pada satu perbatasan, pasti ada yang diteruskan dan ada yang dipantulkan. Teruskan, pantulkan. Nah, semua cahaya yang diteruskan dan dipantulkan tersebut dapat berinterferensi. Akibat interferensinya, ada yang bisa berinterferensi konstruktif dan ada yang berinterferensi destruktif. Sehingga kita dapatkan respons seperti ini, ada selang frekuensi di mana cahaya tersebut tidak dapat tembus dan ada yang bisa tembus di daerah sini. Namun seperti Ibu Bapak lihat, daerah yang bisa tembus ini tidak homogen, bergerigi. Ini kalau untuk aplikasi kurang bermakna, karena misalkan kita ingin membuat aplikasi saklar, maka yang saya inginkan adalah seperti ini. Kalau saya merekam signal, ketika keadaan off, signal ini harusnya duduk di daerah yang terlarang. Dengan kontrol dari luar, kita bisa menggeser kurva transmitansi ini sehingga signal yang saya kirimkan itu sekarang berada pada posisi transmit. Nah, kalau kita memiliki pita transmisi yang tidak homogen seperti ini, maka tidak ada jaminan bahwa ketika kita mau on, memang benar signalnya tertransmit. Maka kita harus lakukan optimasi dan itu dapat dilakukan. Inilah salah satu hasil kita bahwa kita bisa mengoptimasi sistem kita memiliki transmission band yang datar. Building blocks yang lain yang menjadi primadona saat ini adalah metal, logam. Kenapa logam menarik? Karena pada logam terdapat elektron-elektron konduksi yang cukup mudah bergerak. Sehingga ketika datang gelombang elektromagnetik, maka elektron-elektron tersebut akan ikut bergerak bersama medan elektromagnetik yang berosilasi ini sehingga memancarkan gelombang baru yang disebut dengan gelombang plasmon permukaan. Karena sifatnya sangat khas, hanya terjadi pada frekuensi tertentu, maka disebut resonansi plasmon permukaan atau surface plasmon resonance. Dan surface plasmon resonance ini sangat peka terhadap geometri dari objek serta lingkungannya. Maka apa yang kita pikirkan, aplikasi apa yang kita bisa pikirkan adalah aplikasi untuk sensor. Seperti misalkan kita tinjau sebuah sistem silinder terbuat dari perak yang dilubangi, karena ada dua permukaan dalam logam dan permukaan luar logam, maka kita punya dua surface plasmon resonance, satu di dalam, satu di luar. Dan karena ada dua, maka objek yang sama ini kita bisa pakai untuk mendeteksi dua macam zat, satu cair dan satu gas. Jadi dalam satu alat kita punya dua fungsionalitas. Kemudian ketika saya sedikit bermain
dan merusak simetri dari sistem ini. Tadi lubangnya ada persis di tengah, saya geser ke samping. Dalam peristiwa hamburan ternyata ini memberikan sebuah fungsionalitas baru, di mana ternyata hamburannya selalu terjadi ke arah depan. Namun yang menarik adalah bahwa sekarang intensitas hamburan yang ke arah depan tersebut sangat sensitif terhadap arah datang sinar yang menyinari objek tersebut. Jadi dari sini kita bisa dapatkan bahwa alat saya ini, device saya ini bisa berperilaku sebagai detektor arah datangnya sinar. Untuk meningkatkan fungsionalitas dari device kita, maka kita bisa menggunakan permainan yang lain. Salah satunya adalah non-linearitas. Dalam non-linearitas terdapat sistem feedback, sistem umpan balik antara dua komponen yang berinteraksi, dan umpan balik ini sifatnya non-linear. Salah satu contohnya adalah sistem hibrid logam metal nanopartikel dengan quantum dot. Feedback di antara mereka menghasilkan sistem yang non-linear, dan sistem non-linear ini bagi quantum dot muncul sebagai dua keadaan stabil. Dua keadaan stabil ini diatur dari luar oleh intensitas cahaya yang menyinarinya. Kita bisa atur supaya keadaan dari quantum dot berada pada keadaan off atau berada pada keadaan on. Dengan kata lain, saya punya switch lagi. Tapi di sini switchnya diatur oleh cahaya itu sendiri, yang disebut dengan all optical switch. Sampailah saya pada akhir pembahasan saya hari ini, dan saya ingin menerawang ke depan. Mengapa nanofotonik penting? Karena nanofotonik adalah key enabling technology, teknologi kunci yang memampukan. Kita sudah lihat berbagai aplikasi yang bisa didapatkan dari nanoteknologi tersebut, khususnya bidang plasmonics dan metal dielectric hybrid, campuran antara metal dielectric. Ini adalah sistem yang menjadi primadona bagi sensor. Saat ini semua ingin alat-alatnya makin kecil, punya cellular phone makin kecil, makin tipis. Maka demikian pula yang bisa kita tempuh dalam optik. Kita bisa membuat komponen-komponen optik yang ada di sebuah meja menjadi hanya satu yang disebut dengan flat optics, dan ini kita bisa capai dengan yang disebut dengan metasurface. Untuk mendapatkan integrasi dan fungsionalitas yang lebih tinggi, maka kita bisa menggabung beberapa komponen tersebut menjadi integrated nanophotonics. Inilah masa depan yang harus kita kuasai. Untuk menguasai teknologi dan aplikasi mutakhir ini, maka tentu saja dasarnya harus memiliki fisika yang kokoh. Maka sebagai institut teknologi yang terkemuka di Indonesia, sangatlah wajar bila para perekayasanya memiliki keilmuan fisika yang baik. Akhirnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya. Pertama, terima kasih kepada pimpinan ITB, khususnya penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Dekanat FMIPA yang telah memberikan bantuan terbaik bagi pengusulan guru besar kami. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat dan tenaga kependidikan di lingkungan fisika untuk kerjasama yang telah terjalin selama ini. Terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada rekan-rekan staf di KK Fisika Magnetik dan Fotonik untuk dukungan keilmuan, kepercayaan, serta kekeluargaan yang telah terjalin. Terima kasih kepada para alumni, beberapa orang alumni hadir di sini dan di ruang Zoom, dan kepada para mahasiswa bimbingan untuk kerjasama, dedikasi, dan persahabatan yang terjalin di antara kita berdua. Penghargaan dan terima kasih atas kerjasama yang membuahkan hasil riset kami sampaikan juga pada para kolega kami, to my colleagues from abroad, present here, Professor Brandy Franhusen, I think present in the Zoom room, Professor Martijn de Sterke from University of Sydney, and Professor David Marpaung from University of Twente, Dr. Hugo Hoekstra, Dr. Theo Varkring. Thank you
for all our collaboration that has given a fruitful result. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan koleha dari dalam negeri. Terima kasih kepada rekan-rekan Himpunan Optika Indonesia. Hadir bersama kita di sini adalah Profesor Husin Alatas dari IPB University, Profesor Henry Uranus dari Universitas Pelita Harapan, dan beberapa rekan Himpunan Optika Indonesia yang lainnya. Terima kasih untuk kerjasama dalam mengembangkan organisasi profesi kita yang masih muda ini. Terima kasih kepada para guru besar pemberi rekomendasi, Profesor Agung Nugroho, Profesor Dodi Sutarno yang mungkin mengikuti via Zoom, Profesor Hendra Gunawan, Profesor Taufik Hidayat, Profesor Satria Bijaksana, Profesor Rustam Siregar, terima kasih Pak Rustam sudah hadir, Profesor Darminto dari Institut Teknologi 10 November mungkin mengikuti via Zoom, and thank you to Profesor Aziz Rahman from City University of London, UK, and Professor Shanfen Chen from Shanghai Jiaotong University, China. Thank you for your recommendation that enable me to attain my professorship. Terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada para guru dan mentor kami. Mendiang Profesor Pantur Silaban. Thank you Profesor Edward Corrigan who is attending this proceeding via Zoom. Thank you for your guidance during my doctoral years and also the friendship thereafter. Dan yang teristimewa, terima kasih kepada mendiang Profesor Chia Mai On untuk pengajaran, bimbingan, persahabatan, kekeluargaan, dan yang terutama panutan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih kepada para sahabat yang telah meluangkan waktu untuk hadir di Aula Barat ini mendengarkan orasi saya, khususnya dari Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup Cepopong, hatur nuhun untuk hadir. Romo Ferry Sutrisna Wijaya, Romo Sarwanto yang mungkin mengikuti via Zoom, Bapak Tan En Liang yang mengikuti via Zoom dari Sydney, Bapak Samudra Parwira Wijaya, dan para sahabat yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu di sini. Terima kasih untuk kerabat kami, Bapak Hutomo Mugi Santoso dan Ibu Susi Hutomo yang secara khusus datang dari Bali untuk hadir pada hari ini. Terima kasih Pak dan Ibu. Terima kasih untuk dukungan dan perhatian dari kakak-kakak kami, Majen Purnawirawan Tono Suratman dan Ibu Lia Suratman yang telah berkenan hadir di tengah kesibukan mereka dari Magelang. Terima kasih kepada Ibu Teresia Iskandar yang hadir via Zoom. Terima kasih kepada Dr. Gigi Bernard Iskandar dan Dr. Gigi Indra Dianasari. Terima kasih kepada Ibu Rosinawati, Pak Sugiarto Handoyo, dan Ibu Yeni yang secara khusus datang dari Jember. Dan kepada seluruh keluarga besar Iskandar dan Purnomo. Ucapan syukur dan terima kasih yang tak terkira kami angkat kepada kedua orang tua kami, mendiang Letkol Purnawirawan Dr. Gigi Paulus Iskandar dan mendiang Ibu Mariam Winarsi untuk kasih dan cinta serta pendidikan yang diberikan kepada kami sehingga kami dapat sampai pada posisi ini. Tak lupa terima kasih seterusnya kami antarkan kepada kedua mertua kami, mendiang Bapak Wilianto Hadipurnomo dan mendiang Ibu Ratna. Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terkira kami sampaikan kepada istri tercinta Insinyur Shirley Megawati Purtomo serta anak dan menantu Maria Alexandra Iskandar S.Farm dan Leonardo Mugi Santoso Master of Philosophy serta Benedict Rafael Iskandar Sarjana Sains untuk dukungan, pengertian, pengorbanan, dan khususnya cinta yang tulus. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada kami. Mohon maaf untuk kesalahan yang kami lakukan pada orasi ini. Kini perkenankan saya membacakan kode kehormatan Guru Besar ITB. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya,
mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lindungannya kepada saya. Bandung, 17 Februari 2024, Profesor Alexander Agustinus Popo Iskandar. Terima kasih. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Hardianto Iridiastadi, Profesor Dani Herdiwijaya, dan Profesor Alexander Agustinus P. Iskandar untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Hardianto Iridiastadi untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Dani Herdiwijaya untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Profesor Alexander Agustinus P. Iskandar untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Pembacaan doa oleh Profesor Umar Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama merundukkan hati dan pikiran kita untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT, Tuhan penguasa seluruh alam. Mohon izin untuk menyampaikan doa ini dalam ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagimu ya Allah. Pada hari ini Engkau perkenankan kami menyelenggarakan salah satu acara penting, yaitu orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang telah disampaikan oleh para profesor Institut Teknologi Bandung. Jadikanlah orasi ilmiah ini sebagai bagian dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat, mengikuti ajaran Rasul-Mu. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya Allah, berilah manfaat kepada kami dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah kami ilmu. Kami mohon kepadamu ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Ya Allah, limpahilah kami dengan ilmu, hiasi diri kami dengan kesantunan, muliakan kami dengan ketakwaan, dan perkuatlah kami dengan kesehatan di bawah kasih sayang-Mu,
wahai Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, berilah kami hati yang ikhlas dan jauhkanlah kami dari sifat dan sikap yang tidak mulia. Ya Allah, kami mohon kepadamu, masukkanlah kami ke dalam golongan ulil albab yang mampu selalu berzikir mengingatmu dan memikirkan ciptaanmu, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami manusia yang bermanfaat bagi sesama dan mudahkanlah kami menuju ridhamu. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan hikmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang keselamatan transportasi jalan, kajian aspek kelelahan dan perilaku, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Insinyur Hardianto Iridiastadi, MSIE, PhD. Kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai peran keilmuan fisika matahari dalam pengembangan teknologi antariksa menuju Indonesia Emas, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Dani Herdiwijaya, MSc. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang nanofotonika, sains dan teknologi berbasis cahaya pada ukuran 1/miliar meter, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Andes Alexander Agustinus P. Iskandar, PhD. Hadirin pada hari ini, pada siang hari ini hadir sudah pada acara ini para guru besar Institut Teknologi Bandung, baik secara langsung di Aula Barat maupun di ruang virtual di Zoom meeting. Mohon kiranya rekan-rekan guru besar ITB bisa berdiri. Mungkin yang hadirin mengetahui yang di panggung juga. Guru besar silahkan berdiri, yang di panggung juga. Yang di panggung juga dong. Ini kan guru-guru besar nih, para guru besar ITB yang hadir pada hari ini. Di belakang juga ada, harusnya ada Pak Wijaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita juga ada hadir bersama kami. Mohon maaf ini yang tercatat yang ada di panggung, Bapak-bapak dari guru besar dari perguruan tinggi lain, yaitu Profesor Husni Alatas dari IPB University, Profesor Amalia Susianti dari Universitas Indonesia, dan Profesor Henry P. Uranus dari Universitas Pelita Harapan. Sebagai tamu undangan juga hadir meluangkan waktu adalah Cepopong, tokoh Jawa Barat kita. Punten, Cek. Terima kasih Cepopong. Kemudian Dr. Bonifasius Prasetya Ikhtiarto, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN. Terima kasih. Bapak Dr. Andes Muhammad Idam MKKK ya. Direktur Bina Pengujian K3 Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Ada Pak. Kemudian Bapak Tono Suratman dari Semangat Taruna Nusantara beserta Ibu. Terima kasih. Bapak Hutomo Mugi Santoso, founder dari The Body Shop Indonesia. Kemudian ini paling enak kali ya.
Bapak Samudra Prawirawijaya, Direktur PT Campina Es Krim Industri. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan secara virtual di Zoom meeting atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Profesor Hardianto Iridiastadi beserta keluarga inti, Profesor Dani Herdiwijaya beserta keluarga inti, dan Profesor Alexander Agustinus P. Iskandar beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung. Kepada Ketua Senat Akademik, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, Ketua, dan Sekretaris Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah.
Kami silakan kepada Profesor Hardianto Iridiastadi beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan. Kepada Profesor Dani Herdiwijaya beserta keluarga inti dan Profesor Alexander Agustinus P. Iskandar beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Hardianto Iridiastadi, Profesor Dani Herdiwijaya, dan Profesor Alexander Agustinus P. Iskandar. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat, serta yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.